Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dari dengan jamaah Masjid Taqwa yang sudah cukup lama, mungkin sekitar ada 4 tahun. 3 kali. Ya, sebelum Covid saya pernah isi secara rutin di sini. Jamaah sekalian, setiap kali kita masuk bulan suci Ramadan di akhir itu, kenapa saya ambil konsep ucapan yang di sini supaya ada perasaan sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi ada Lebaran. itu terselesai atau agak lama gitu. Pasti kita nggak usah dipikir-pikir karena masih separuh perjalanan. Tapi di akhir perjalanan pasti semuanya nanti akan dari WhatsApp, dari apa, dari medsos, dari apa saja. Dan dari izin, mohon maaf batin. Dari izin, mohon maaf batin. Saya khawatir jangan minta izin itu mohon maaf batin. Ya, minta izin, mohon maaf batin. Padahal ini kan sebenarnya sebuah ungkapan, sebuah doa yang kita masing-masing mendoakan, ya kita ini saling mendoakan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Minal 'aidin al-faizin. Minal 'aidin al-faizin. Apa gimana kalau misalnya minal 'aidin al-faizin itu gimana? Minal 'aidin al-faizin pakai waw. Yes. Minal 'aidin al-faizin. Jadi ini sebuah doa sebenarnya bukan itu. Jadi masing-masing diri kita itu saya mendoakan di akhir bulan puasa ini. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk minal aidin, termasuk orang yang kembali, al-faizin, yang membawa kesuksesan atau keberuntungan. Nah, gitu. Minal aidin. Jadi selalu begitu, belajar sih, belajar. Bila itu berarti kita berada kembali, termasuk orang yang kembali. Kalimat orang yang kembali itu berarti kita seakan-akan pernah berada dalam sebuah tempat, entah karena sesuatu dan lain hal, kemudian kita terlempar dari tempat kita. Itu teorinya. Terlempar dengan kita, kemudian melalui Ramadan dengan puasanya ini kita kembali lagi ke tempat semula. Gitu. Sehingga kalimat itu doa semoga kita semuanya termasuk orang yang kembali. Nah, kembali itu sebenarnya kalimatnya kemudian kita kenal kembali kepada fitrah. Puasa akan mengembalikan kita kepada fitrah. Sehingga memunculkan pertanyaan, kalau itu fitrah itu apa? Sehingga zakatnya disebut zakat fitrah. Karena di fitrah itu biasanya kita kenal kata ini kalau urusannya dengan anak baru, ada lahir, bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kalau kita ditanya, kenapa anak kecil itu terlahir dalam keadaan fitrah? Iya, karena dia nggak punya dosa, dia bersih dari dosa. Kalimat bersih dari dosa itu berarti kan dia nggak dosa bawaan. Padahal kalimat fitrah itu, saya lanjutkan dan jadi intinya ini berawal dari
ayat Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 30. Alhamdulillah. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sebenarnya berasal dari berawal dari ini ada dua teks suci yang sama-sama mengandung kata fitrah. Di dalam Al-Quran kata fitrah satu sekali, hanya sekali disebutkan di surah Ar-Rum ayat 30. Hadis sudah situ. Hadis dibawahi ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Jadi kalau Al-Quran menyatakan bahwa fitratullah itu adalah agama yang lurus, manusia diciptakan sesuai dengan fitrah itu. Nah, kira-kira menurut ayat itu. Kalau di hadis, semua anak terlahir itu terlahir dalam fitrah, akan tetapi kedua orang tuanya jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau dari mungkin saya baca, para ulama ternyata memberikan makna dari fitrah itu ada tiga. Ada yang memaknai fitrah itu artinya Islam. Ada yang memahami bahwa fitrah itu tauhid. Ada yang memahami fitrah itu asal penciptaan. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir namanya Jami'ul Bayan yang dikarang oleh Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir besar pada abad ketiga yang dia mendapat jurusan Syekhul Fasir dan syekhnya para fasir, sehingga kitabnya dari beberapa jilid itu disebut Ashahut Tafasir pada Quran, kitab tafsir yang paling otoritatif karena dia tafsir binasa besar. Itu di dalam kitab itu tafsir itu disebutkan bahwa para ulama bersumber dari para ulama-ulama sebelumnya. Sumber para sahabat itu ada makna Islam, ada tauhid, ada asal penciptaan. Pemaknaan ini itu tidak bertentangan, tapi dia saling melengkapi, sehingga ketiga makna ini bisa dijadikan satu. Jika dikatakan manusia tercipta sesuai dengan fitrah, dari dalam surah Ar-Rum ayat 30, manusia tercipta sesuai dengan fitrah, artinya manusia sejak awal penciptanya Azza mengenal tauhid dan beragama Islam. Ini bawaannya, ya, mengenal tauhid dan beragama Islam. Dari sini kemudian dinyatakan kemampuan manusia untuk mengenal Allah merupakan kesadaran bersifat fitri, bawaan. Makanya manusia tidak mungkin tidak kenal Tuhan tidak bisa. Karena itu sudah bawaan lahir. Bawaan lahirnya itu mengenal Tuhan. Tidak seorang pun yang mampu mengubahnya. Manusia hanya mampu menyimpangkan dalam waktu tertentu. Jadi manusia mengenal Allah Tuhan yang esa itu sudah bawaan lahirnya, Pak. Makanya di hadis tadi itu bapaknya lah yang menjadikan fitrah bawaan lahir itu menjadi berbeda. Makanya dalam hadisnya bapaknya lah menjadikan dia Islam, tidak. Kenapa? Karena dia sudah lahir bahwa agama. Makanya kalau anak kecil mati, meninggal, meskipun dia terlahir dari yang musyrikah, dia tetap saja kembali kepada asal penciptaannya sebagai makhluk yang suci. Nah itu kira-kira gitu. Makanya hadis yang kita maknai tadi dengan demikian, pernyataan hadis bahwa setiap anak terlahir dengan fitrah bukan berarti bersih dari dosa, akan tetapi ia terlahir dengan berpotensi agama yang benar, yaitu Islam yang intinya ada tauhid, makanya ia suci. Jadi itu konsepnya begitu. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau kita kemudian mengenal bahwa puasa akan mengembalikan kita kepada fitrah kita, akhirnya puasa akan mengembalikan kita kepada fitrah kita. Itu bukan berarti bersih dari dosa. Kembali kepada fitrah bahwa ada yang kita agamanya menjadi lurus.
Nah, nanti akan kita ukur, akan kita lihat agama lurus itu mengukurnya dari mana. Oh, ini agamanya lurus orang. Faktor apa yang kita jadikan ukuran bahwa seseorang dari agama lurus, sehingga Allah perlu mengutus namanya Ramadan sebagai al-Abdul Azim untuk dikembali, supaya dikembalikan kepada fitrah. Sebab efeknya apa? Ya meskipun Rasulullah memberikan jaminan bahwa orang yang berpuasa itu kalau berhasil ya, jadi makanya ini yang kita takutkan. Kita takutkan Rasulullah sendiri. Jadi kemungkinan gagal itu jumlahnya besar dengan kalimat rubba shaim. Banyak yang puasa. Ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah banyak yang puasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tidak ada pahala bagi puasanya kecuali dia kuat untuk nahan lapar, dia kuat untuk nahan haus. Ini hadis ini yang paling kaya, yang paling kita takutkan maksudnya. Tapi ya kita kan tidak tahu, yang penting kita usaha. Nah, karena itu kita lihat bagaimana cara kerja Ramadan sehingga bahwa kita itu kemudian dikembalikan kepada asalnya. Makanya jangan sekalian dalam konsep Islam itu tidak sama dengan konsep pendidikan Barat yang kita kenal tabula rasa ini. Bahwa anak kecil itu dianggap sebagai kertas putih. Orang tuanya bikin coretan. Ini adalah konsep Barat. Konsep pendidikan Barat bukan konsep pendidikan dalam Islam. Sebab pendidikan dalam Islam itu anak lahir itu punya coretan. Coretannya adalah tauhid. Coretannya adalah Islam. Ini bawaan Allah, bawaan. Dan kita harus dia bawa. Orang hanya bisa menyimpangkan sehingga dia tidak beragama. Ini pasti ada faktor yang mempengaruhi. Fir'aun itu jahat-jahatnya manusia yang pernah ada di kolong jagat. Kalau ada orang yang percaya Tuhan, ada kan? Jadi gerakan anti Tuhan itu mulai luas, terutama sebenarnya di Eropa. Meskipun gerakan Marxisme sudah besar sekali. Kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, paling banter sampai tidak percaya Tuhan itu tidak pada titik. Tapi tidak mungkin dia berani ngaku dirinya Tuhan. Paling banter tidak percaya Tuhan tidak ada. Padahal aneh kalau seandainya ada orang tak, karena menjelaskan Tuhan ada jauh lebih mudah daripada mengatakan Tuhan tidak ada. Karena Tuhan itu al-Bahul Zawahir. Tidak mungkin ada sesuatu yang besar ada tanpa ada yang mewujudkannya. Jadi logika kita akan menolak. Bagaimana kalau ada sistem tata surya, sistem alam semesta yang begitu sangat rapinya ini tidak ada yang ngatur. Enggak, ini jalan sendiri. Ini sama juga kita bilang bahwa ada jam dari jam ini betul. Kok bisa jalan sendiri ya? Bapak bilang apa? Otomatis. Ini kan otomatis. Makanya kadang kita melihat jam itu dari kiri kanan terus, dia bicara kemana? Mana ada otomatis itu? Yang ada adalah yang bikin ini membuat sebuah sistem sehingga jalannya berjalan secara otomatis. Ya kan alam raya ini yang boleh kita kenal hukum alam. Tapi tidak mungkin jam ini kemudian jalan sendiri. Makanya kalau bapak nanti temukan ada jam kembali dari kanan ke kiri, pasti akan tertutup. Jam itu aneh. Kok dari kanan ke kiri? Padahal dari kiri ke kanan itu bukan kehendak Satan, tapi kehendak yang berbicara. Sama dalam raya. Makanya lebih mudah untuk memahamkan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, daripada Tuhan tidak ada. Dan ini yang dulu saya pernah pas ke Amerika itu ditanya begitu dari conference ada di saat itu ada di Milwaukee, di Chicago. Dia pertanyaan ini. Pak Ustaz, di sini ini banyak orang pintar, tapi tidak percaya Tuhan. Saya tanya, kok pintar nggak percaya Tuhan? Akal manapun pasti akan menolak jika ada yang wujud, tidak ada yang wujudkan. Akal manapun. Makanya Nabi mencontohkan orang yang paling sederhana, orang kampung. Jadi orang kampung ditanya, menurut kamu Tuhan itu ada? Pasti ada. Nah, buktinya apa? Mohon maaf, dia memberikan illustrasinya itu agak sedikit kotor. Bapak tahu telekok? Kotoran sapi.
di sebelah situ ada teletong, ada kotoran sapi. Bapak tahu? Ada teletong, itu pasti ada sapinya. Meskipun saya nggak pernah lihat sapi dari mana. Gitu. Jadi makanya alamat sebagai bukti atas wujudnya Allah dan atas keesaan Allah. Dan itu fitrah. Makanya Fir'aun yang nggak percaya Tuhan bukan hanya nggak percaya Tuhan, dia ngaku jadi Tuhan, Pak. Nggak tahu gitu. Tapi apa? Fir'aun ketika digulung ombak, hatta idza adral gharq, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana muslim. Ketika digulung ombak, hartanya nggak bisa menyelamatkan, perempuan yang bisa menyelamatkan, anak banyak masalah. Kemana kembali? Kembali ke asal mualanya. Asal muasal dia sebagai makhluk yang fitrah. Akhirnya dibilang la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sadar itu masih sombong, Pak. Mesti kan la ilaha illallah. Nah, jadi Ahmad juga. Tapi dia terlambat. Jangan begini. Wah, berarti Fir'aun itu khotimah. Enggak. Ya dia terlambat ya. Cuma Al-Quran memberikan gambaran seperti itu. Kalau itu ateis itu tidak ada, Pak. Anti Tuhan. Kalau percaya itu tidak ada. Yang ada mungkin enggak bentuk agama, bahwa dia menghilangkan potensi Tuhan tidak bisa. Komunis satu Tuhan tidak ada. Museum dia Kim Il Sung yang di Korea Utara, dia dibikin apa itu patung Buddha, tangannya begini, menerangkan. Itu seakan-akan yang pembikin patungnya supaya Kim Il Sung memberikan keberkahan kepada rakyat yang jadi tidak ada. Jadi boleh jadi orang yang percaya Tuhan itu justru pemuja yang paling apa itu fanatik dan tidak rasional. Nah, oke. Sekarang kita ingin melihat si A ini agamanya lurus. Ukurannya apa? Paling tidak ini kita breakdown, kita kontekstualisasikan makna fitrah yang dalam Al-Quran tadi, yang oleh para ulama dipahami dengan Islam, tauhid dan asal khilaf, asal khilaf. Tadi ya, fitrah itu tauhid. Dengan tauhid itu agamanya dianggap lurus. Kalau begitu, ketika agama yang lurus itu kemudian diurai kembali, maka orang bisa diukur dari akidahnya. Nah, gitu ya. Jadi ini kita sedang bicara persoalan akidah, persoalan yang intern ya. Makanya dalam persoalan agama, ketika kita katakan agama yang benar adalah akidah Islam. Kalau begitu, ini namanya pemeluk agama. Maka semua pemeluk agama itu harus berani mengatakan agamanya yang paling benar. Ini namanya militansi. Makanya kalau ada orang yang beragama, agama apapun ya, menganggap orang lain yang agamanya beda dengan dirinya sama-sama selamat, itu pasti bukan beragama. Maksudnya bapak masuk rajin begini ini, kalau teman bapak jangan sesat dengan diluruskan. Jadi udah biasa ya, pemeluk agama itu harus memiliki satu keyakinan bahwa agamanya yang paling benar. Makanya ajaran doktrin yang mengajarkan bahwa semua agama benar. Kalau ada yang mengatakan semua agama benar, ini akan ditolak oleh Islam, ditolak oleh Al-Quran, dan ditolak oleh seluruh pemeluk agama. Nah, jadi gitu ya. Semua pemeluk agama itu tidak ingin disamakan dengan agama orang lain yang berbeda dari dirinya. Karena itulah semua agama memiliki konsep yang sama tentang istilah kafir. Kafir itu adalah satu istilah yang disematkan kepada orang lain yang agamanya berbeda dengan dirinya. Kita ini Islam, selain Islam kafir. Kalau teman bapak itu Nasrani, selain Nasrani sama kafir. Atas dasar inilah kenapa kita tidak boleh menyebut orang di luar Islam dengan istilah kafir. Nanti lu ya Pak, wah yang nggak ada kehidupan disebutkan dengan non Muslim, non Kristiani, non Buddha. Kenapa? Karena saya menghormati agama. Oke. Sekarang bisa dari perilaku, bisa dari ucapan, bisa dari sifat. Ini kalau dari gambar ini, kalau seandainya dijelaskan ke bawahnya, maka bisa dipahami secara fitrah
Manusia itu selalu berbilang terpuji. Fitrah itu bawaan yang dibawa dari lahir. Itu bawaannya bisa dua, bisa bersifat agama, bisa non agama. Kalau non agama, Bapak bisa baca di surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Laki-laki senang perempuan itu fitrah. Yang tidak fitrah itu kalau laki-laki senang laki-laki, yaitu fitrah. Perempuan senang perempuan, itu tidak fitrah. Setelah makanya bagaimana fitrah yang non agama tadi itu bisa ketemu secara bermartabat. Islam kemudian membuat syariat pernikahan supaya nanti ketemu bermartabat. Setelah nikah selesai tidak ingin punya anak, itu adalah fitrah bawaan lahir. Karena itu kalau ada orang nikah tapi takut punya anak, dia telah melawan fitrah lahir. Ini pasti ada soal tertentu. Entah karena takut nanti tidak bisa membiayai, takut nanti ibunya kurang, makanya dikritik oleh Islam. Bahaya. Kalau sudah punya anak, dia ingin punya harta. Punya harta itu adalah fitrah. Punya kendaraan bagus, punya semuanya. Ini namanya fitrah non agama. Sehingga oleh Al-Quran dari kamatau hayat dunia, yang seperti begitu itu hanya kesenangan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar Allah lah tempat kembali terbaik. Nah, saya tidak jelaskan di fitrah yang non agama, karena kita akan bicara tentang makna minal a'idin al faizin. Karena itu secara fitrah manusia senang kalau ada orang tidak boleh terpuji, perkataannya benar, sifat-sifat terpuji, kita senang pasti. Kalau kita sebaliknya secara fitrah, manusia tidak menyukai perilaku, ucapan dan sifat yang tidak baik dan tidak terpuji. Apapun kebaikan sifat terpuji yang dimiliki oleh orang, kita pasti senang melihat dia itu. Seandainya ini, kita rinci. Misalnya, menurut fitrah rohaninya, orang itu bawaan akhirnya itu sabar. Bawaan akhirnya, kalau dia nggak sabar, itu pasti ada faktor X. Gitu. Kalau begitu, harusnya kita nggak heran lihat orang sabar. Hebat, betul sabar orang. Mestinya nggak heran. Itu bawaan akhir. Justru bawaan akhir itu orang itu kok bisa nggak sabar. Jadi harusnya kita itu heran melihat ada orang nggak sabar mencari rezeki yang halal, nggak sabar dalam meniti karir, nggak sabar ketika terima musibah, nggak sabar dalam kasih rezeki yang banyak. Ini justru di sini kita harus berikan bahwa anak kita kan sabar. Misalnya jujur, orang jujur itu nggak pakai faktor, Pak. Orang berlaku jujur itu nggak perlu faktor yang dahului, karena jujur itu udah bawaan lahir. Justru kalau orang berdusta, berbohong, khianat, itu harus ada faktor dulu yang melatar belakang. Tapi anehnya kalau ada orang jujur kita heran. Dia itu jujur banget orang. Di tengah-tengah ini jujur. Jadi makanya ada KPK dulu jujur. Apa itu? Jawabannya itu orang hebat ada jujur gitu kan. Jadi sebenarnya kalau sampai orang itu takjub kepada orang yang jujur, ini pasti indikasi masyarakat itu ada rusak. Sebab apa? Yang harus kita takjub itu kok bisa dia gak jujur? Karena gak jujur itu harus punya harus punya energi, harus punya nyali. Kalau jujur tak pakai nyali, Pak. Tapi punya nyali, Pak. Harus punya nyali. Kalau ya orang dia percaya. Kalau punya nyali, kenapa? Sekali berdusta ketahuan orang, Bapak akan dicela. Sekali kita khianat kita dicela. Tapi karena kita, makanya kalau ada sebuah masyarakat kemudian mengatakan orang berbuat jujur itu aneh. Berbuat jujur itu mendapatkan penghormatan luar biasa. Ini indikasi masyarakat ini benar-benar rusak secara rohani. Karena bawaan akhirnya adalah jujur. Taat misalnya. Taat itu sudah bawaan akhir. Karena itu ada cerminan dari agama yang lurus. Karena itu kalau orang berbuat maksiat ini pasti ada faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi. Begitu dermawan sudah bawaan akhir. Kok kikir itu pasti ada faktor. Nah, sifat-sifat terpuji, sifat tercela. Artinya secara umum manusia itu senang
kalau melihat orang yang omongannya jujur, perilakunya baik, kita pasti senang. Bahkan kita ingin mendapat seperti dia. Saya itu iri sama dia itu orangnya padahal ya duitnya nggak banyak, tapi dia suka memberi. Tapi kita udah pintar. Kalau sampai ada orang saya nggak suka sama dia, karena apa? Orangnya itu terlalu dermawan. Nah ini pasti salah, ada salah dalam diri kita. Atau kembali, saya itu sering bekerja sama dia. Kenapa? Orangnya itu suka berbohong. Oh ini pasti kembali, karena ini bukan fitrah. Makanya semua fitrah manusia akan menolak kalau ada orang berbohong. Semua manusia akan menolak. Ini sudah mulai batas-batas agama. Agama manapun akan menolak kalau ada orang tidak salah. Agama manapun akan menolak kalau orang tidak jujur. Agama manapun akan menolak kalau seandainya orang itu tidak taat. Entah taat itu menyangkut agama, entah taat itu menyangkut negara, entah taat itu menyangkut peraturan di dalam bapak ibu kerja. Itu semuanya adalah bagian dari fitrah. Nah, makanya benar diberikan. Kalau begitu, jika muncul perilaku dan sifat buruk yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, pasti disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Saya katakan tadi, sabar itu tidak butuh nyali, tidak butuh faktor, tapi mengeluh itu pasti harus faktor yang dahulu. Jujur itu tidak butuh faktor, tapi berdusta, berbohong, khianat harus ada faktor yang dahulu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan manusia nggak kuat untuk menunjukkan fitrahnya sendiri, ini pasti ada faktor yang kuat, Pak, karena fitrah ini adalah anugerah dari Allah. Bagaimana mungkin anugerah dari Allah bisa terkalahkan? Ini berarti faktor itu begitu sangat hebat. Mempengaruhi itu. Agama mengidentifikasi ada dua. Namanya dikenal dengan setan dan hawa nafsu. Hawa nafsu sebenarnya kenal. Hawa nafsu ada dalam diri kita, setan ada di luar. Pertanyaan begini, kalau seandainya ada setan, apakah hawa nafsu jadi baik? Nah itu ya, apakah kalau tidak ada setan, apakah hawa nafsu itu jadi baik? Karena begini, hawa nafsu saya misalnya setannya, hawa nafsu itu tidak ada hukumnya. Hawa nafsu itu tidak bisa dihukumi jelek atau tidak bisa dihukumi baik, tapi dibutuhkan.